Staf Personalia TNI Angkatan Darat atau Spersat merupakan unsur pembantu pimpinan di tingkat Mabesat yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Darat. Staf Personalia TNI Angkatan Darat bertugas pokok membantu Kepala Staf Angkatan Darat dalam merumuskan kebijakan strategis dan menyelenggarakan fungsi staf umum TNI Angkatan Darat di bidang personel dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat. Berdasarkan Perkasat nomor 26 tahun 2019, organisasi dan tugas Markas Besar TNI AD, Lampiran 9 Orgas Spersat, disusun berdasarkan unsur dan jabatan sebagai berikut. Asisten Personalia Kepala Staf Angkatan Darat, disingkat Asperskasat, dijabat oleh perwira tinggi berpangkat Mayor Jenderal TNI dan dibantu oleh 3 wakil asisten personalia Kepala Staf Angkatan Darat, disingkat Waasperskasat, yang meliputi bidang Renspers, bidang Binpers, serta bidang Binwatpers. Dalam melaksanakan tugasnya, para unsur pimpinan Spersat juga dibantu oleh unsur pembantu pimpinan, meliputi Paban 1 Ren, Paban 2 Minanev, Paban 3 Binteman, Paban 4 Bindi, Paban 5 Binkar, Paban 6 Bin PNS, Paban 7 Bin Jahril, Paban 8 Bin Kumtaltiprot, serta Paban 9 Bin Sahlur. Pedoman pembinaan personel TNI AD tertuang dalam doktrin personel, salah satunya tentang fungsi pembinaan personel yang meliputi pertama, penyediaan dan pengadaan tenaga untuk memenuhi kebutuhan personel TNI AD dilakukan melalui pemenuhan sasaran secara kuantitas dengan memperhatikan kualitas berdasarkan perencanaan kebutuhan personel perwira, bintara, tamtama, dan PNS TNI AD dalam jangka panjang yang dilakukan melalui seleksi penyediaan dan pengadaan secara ketat berdasarkan ketentuan dan persyaratan untuk menjadi calon prajurit dan PNS TNI AD. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan kampanye dalam rangka menarik minat pemuda dan pemudi untuk menjadi personel TNI AD. Kegiatan seleksi melalui proses penerimaan dengan tahap pendaftaran online, penelitian persyaratan, pemanggilan, pengujian, dan pemilihan sampai dengan diangkat menjadi personel TNI AD. Kegiatan seleksi untuk pengangkatan yang terdiri dari pengangkatan pertama dan pengangkatan kembali. Kedua, dalam bidang pendidikan, sebagai salah satu pilar dalam membentuk prajurit yang profesional dan mewakili jati diri sebagai personel TNI AD sebagai komplement organisasi yang handal, diarahkan pada peningkatan kualitas hasil didik sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kegiatan-kegiatan dalam bidang pendidikan meliputi kegiatan pendidikan perwira yang didasarkan pada penugasan, tingkat jabatan, dan kualifikasinya. Kegiatan pendidikan bintara atau tamtama yang didasarkan pada tingkat penugasan dan keterampilan. Kegiatan pendidikan dan pelatihan PNS sebagai sarana untuk membentuk dan meningkatkan mutu profesionalisme, sikap pengabdian, serta pengembangan wawasan. Ketiga, dalam bidang penggunaan personel, diarahkan pada optimalisasi penugasan personel untuk kepentingan organisasi dengan memberikan kemungkinan pengembangan karir seluas-luasnya bagi setiap personel melalui pola pembinaan karir berbasis kompetensi yang dilaksanakan dengan terarah secara adil, objektif, dan transparan. Penggunaan PNS TNI AD hanya untuk melaksanakan tugas non-tempur. Penggunaan personel dilakukan melalui perencanaan strategis personel TNI AD, rekam jejak personel, penilaian kinerja dan kompetensi atau asesmen, serta potensi karir. Saat ini asesmen golongan 4 kolonel dan 5 letkol dansat telah dilakukan guna mendapatkan pimpinan yang berkualitas, serta mampu mengatasi permasalahan dalam wilayahnya, serta dicintai oleh rakyat yang dapat membantu tugas pokok TNI AD. Keempat, dalam bidang perawatan personel, dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi personel yang siap untuk mengemban tugas, yang diarahkan pada optimalisasi pemberian rawatan dinas dan purna dinas kepada personel TNI AD serta keluarganya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan penyuluhan dan konseling dalam rangka pembinaan moral,
yang dilaksanakan untuk mewujudkan personel yang siap menjalankan tugas kewajiban dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kegiatan penyuluhan dalam rangka pembinaan disiplin, tata tertib dan hukum yang diselenggarakan untuk mewujudkan personel TNI AD yang memiliki disiplin, bertanggung jawab, patuh dan taat terhadap hukum. Kegiatan pelatihan dalam rangka pembinaan jasmani diselenggarakan untuk membentuk, meningkatkan, dan memelihara kesamaptaan jasmani serta kemampuan dan prestasi olahraga personel TNI AD. Kegiatan pelayanan dan perawatan kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan dan menjamin kesehatan personel TNI AD serta keluarganya secara optimal dalam rangka mendukung kesiapan pelaksanaan tugas. Kegiatan konseling dalam rangka pembinaan psikologi yang diselenggarakan untuk mewujudkan dan menjamin kondisi psikologi personel TNI AD dan keluarganya yang optimal. Kegiatan pendampingan kepada personel dan keluarganya yang memiliki permasalahan guna membantu penyelesaian atau meringankannya. Pemberian penghargaan kepada personel TNI AD yang telah mendedikasikan seluruh jiwa dan raganya demi keutuhan NKRI. Kelima, pemisahan dan penyaluran. Penyaluran personel dilakukan bagi prajurit yang akan mengakhiri dinas keprajuritannya dalam rangka menjalani penugasan tidak tetap di instansi pemerintah, alih profesi di luar lingkungan kemiliteran dan transmigrasi dengan mempertimbangkan bakat, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki. Kegiatan pemeriksaan data dalam rangka pemisahan diselenggarakan secara terencana dan berkesinambungan, baik kualitas maupun kuantitas. Pemisahan personel diselenggarakan secara konsisten berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan tetap memelihara kekuatan personel, baik secara kualitas maupun kuantitas, yang dilakukan secara tepat waktu dengan tidak membebani personel yang bersangkutan, serta pemberian hak-hak secara cepat, tepat, dan benar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Staf Personalia TNI Angkatan Darat akan terus berupaya bekerja dengan sepenuh hati dengan menyiapkan personel TNI Angkatan Darat yang profesional, tangguh, dan siap mengabdi demi bangsa dan negara. Demikian profil singkat Staf Personalia TNI Angkatan Darat. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. TNI Angkatan Darat, di hati rakyat.